Ya. SD Negeri 1 Ciamis. BPBD Ciamis. Kalau misalnya ada bencana, lapornya ke BPBD. Mau tanya lagi, ada yang tahu tidak jenis bencana ada apa saja, Cuk? Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kebakaran hutan, apa lagi? Apa? Apa? Gempa bumi? Apa lagi? Apa lagi? Penting beliau betul sekali terhati. Adik-adik di sini sudah sudah tahu, sudah memahami apa itu bencana alam. Tapi nanti di atas kita juga akan mengulas apa itu bencana dan jenis-jenis bencananya. Ternyata bencana itu tidak hanya bencana alam, tapi juga ada bencana non alam. Oke, ini teh dulu kan saya. Betul. Oke, setelah itu nanti adik-adik kita akan ke lantai 2. Di lantai 2 di sana kita akan masuk ke ruangan. Ya, kebetulan di atas sedang ada adik-adik kita dari PAUD, dari Dinas Rasa, dari Bu Dosen. Jadi sebelum ke atas, nanti adik-adik kita akan masuk dulu ke gudang peralatan dan gudang logistik. Di sana kita akan mengenal peralatan yang kami gunakan ketika ada bencana. Peralatan yang kami gunakan ketika sedang melaksanakan operasi SAR pencarian dan pertolongan. Perlu diingat, adik-adik sekarang sudah mulai masuk musim kemarau. Beberapa kasus yang masuk ke kita ada beberapa kasus yang tenggelam di sungai. Ya, jadi terakhir kami melaksanakan operasi SAR yang ada di Kecamatan Pancas. Di Kecamatan Tangkolo yang berbatasan dengan Kecamatan Ranca. Jadi warganya warga Ciamis, tapi remangnya di bendungan yang ada di Kuningan. Nah, kami ke sana melaksanakan operasi SAR. Kebanyakan itu anak yang pulang sekolah langsung berenang di sungai. Ya, tidak boleh sekarang ya. Terus seminggu ke belakang ada kabar juga yang di Purwadadi ada dua anak tenggelam di sungai. Di hari yang sama juga ada anak tenggelam juga di desa Cintarato, Kecamatan Lampung. Berarti bulan sekarang ada 3 kasus tenggelam anak sekolah yang berenang di sungai. Jadi tidak diperkenankan untuk sekarang mah renang di sungai atau di danau. Jadi kalau mau berenang mah di kolam renang saja. Sekarang menghadapi liburan. Oke, yang sok mau jadi Cileur mana? Cileur. Yang boleh sekarang yang beri di kolam renang saja. Ya. Nah, nanti sebelum ke atas kita masuk dulu ke gudang peralatan dan logistik. Tapi kalau misalnya di gudang tidak boleh asal pegang, tidak boleh asal soleh karena banyak benda berbahaya. Setelah itu nanti kan kita ke atas ya. Nah, di atas naik tangga, turunnya tidak boleh naik tangga lagi. Tapi kita akan meluncur lewat tiang yang sebelah. Semuanya harus coba, termasuk ibu gurunya mungkin nanti coba Bu ya. Saya juga boleh nanti coba. Oke. Setelah itu, jom di sini yang mau naik flying fox. Ya, naik flying fox di sini kelas 6 Jalangkung tuh orang Bang Jangkungnya. Iya, kita lah.
Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6-nya berapa orang? Nah, oke. Jadi yang kelas 1, kelas 2 di depan barisannya biasa. Kalau misalnya seperti ini, di sekolah ada tidak? Nah, ada. Ya. Biasanya ada kalau misalnya yang seperti ini dan di mana? Di mana? Di bawah yang gede. Yang kegiatannya ada di rumah sakit, di Jogja, di Pajajaran, yang seperti ini kantor-kantor. Oke. Di sini ada apa ya? Berikutnya ada apa ini? Ada yang tahu tidak ini apa namanya? Apa namanya itu? Apa namanya? Alat berenang namanya apa? Pelampung atau life jacket atau pelampung, betul sekali. Kenapa di BPBD ada pelampung? Ini kalau misalnya ke tempat banjir yang banjirnya lebih dari 5 meter, petugas di sini wajib pakai pelampung. Ya. Ya, buat apa? Jadi kalau misalnya di tempat banjir yang banjirnya lebih dari 5 meter, selain kita pakai pelampung, pakai ini kita biasanya membawa barang yang seperti ini. Perahunya ada banyak di sebelah sana juga ada. Ya, ada dua, ada yang riverboat, ada yang LCR atau standing craft. Kalau yang RPMA di Bandung, kalau misalnya LCR menggunakan mesin yang ada, mesin yang di belakang bapak sebelah sana yang seperti makanan kita punya 45 bahkan ya. Seperti itu. Apalagi yang saya katakan. Nah, untuk penambahan kalau berhubung itu ranahnya terdaftar ya, ini namanya terdaftar. Tapi kami bisa menjelaskan. Jadi kalau misalnya untuk saran kalau misalnya yang mengganggu nanti masuk ke aula tidak membawa tas. Ikut dulu nih. Mental ya, pasti kalau misalkan bencana pasti mental terganggu ya, itu. Baik, lanjut. Kita ke jenis bencana yang pertama. Nah, ini yang dinamakan tanah longsor ya, adik-adik ya. Cung, siapa yang tahu penyebab tanah longsor? Betul. Yang pertama adalah penggundulan hutan atau hutan yang rusak. Apalagi? Gempa bumi, betul. Berarti ada udah paham. Biasanya tanah longsor terjadi akibat getaran gempa bumi sehingga tanahnya tidak kuat. Apalagi, Cung? Penyebab tanah longsor? Hujan, betul. Hujan yang terus-menerus dengan intensitas tinggi. Pasti itu ya, terjadi tanah longsor seperti ini. Ini pengertiannya ya, adik ya. Ini tanah longsor. Baik, kita lanjutkan ke jenis bencana yang kedua. Nah, betul. Ini yang dinamakan banjir. Cung, siapa yang tahu tentang banjir? Yang pertama adalah sama seperti tadi, tingginya curah hujan. Yang kedua adalah penyebab banjir. Tadi udah, sampah udah. Penanaman pohon itu salah satu solusi untuk mencegah banjir. Rusaknya daerah resapan air atau drainase itu pasti ya penyebab banjir seperti ini adik-adik ya. Nah, ini pengertiannya ya, peristiwa pada di mana terendahnya suatu daerah karena volume air yang meningkat. Nah, ini pengertian banjir ya. Baik. Kita lanjutkan ke jenis bencana berikutnya. Nah, ini yang dinamakan banjir bandang. Cung, siapa yang tahu perbedaan banjir biasa dengan banjir bandang? Ada yang tahu? Satu orang yang menjawab. Apa? Siapa ada? Betul. Banjir
bebatuan ya. Betul. Apalagi? Manusia. Nanti pohon betul. Apalagi? Betul. Jembatan dan kayu-kayu. Kayu betul. Kayu-kayuan besar betul. Batu-batuan besar ya. Betul. Kalau banjir biasa biasanya berarus tenang tadi ya. Kalau banjir bandang berarus deras, datang secara tiba-tiba. Nah ini yang dinamakan banjir bandang. Banjir bandang. Lanjut ke jenis bencana berikutnya. Nah, ini yang dinamakan kebakaran hutan dan lahan. Coba siapa yang tahu? Kalau kebakaran rumah masuk ke dalam bencana bukan? Ini air tutupan kenapa? Raja. Bapak nak. Oh, enggak.